Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Rahma namanya, ia adalah ibu tiriku, sekaligus orang yang pertama kali memberi kejutan padaku. Dan di sini aku akan menceritakan kejutan indah yang pernah kulalui itu. Kejutan yang kudapat sekitar 1 tahun yang lalu, di mana saat itu ayah baru menikah dengannya. Namun sebelumnya, perkenalkan namaku Bayu, usiaku kala itu baru 25 tahun. Saat itu aku masih kuliah semester akhir di kampus swasta di kotaku. Dulu, aku dibesarkan dari keluarga yang kurang harmonis. Kedua orang tuaku berpisah sejak aku baru lulus SMA. Aku 2 bersaudara, adikku tinggal bersama ibu, sementara aku ikut dengan ayahku. Alasannya karena aku memang lebih akrab dengan ayahku. Selama 2 tahun lamanya ayah menduda, meskipun begitu aku tak pernah memaksanya untuk menikah lagi. Aku bisa mengerti, mungkin saja beliau trauma dengan pernikahan pertama. Hingga beberapa tahun kemudian, ayah mengenal seorang janda dengan 1 anak yang masih SD kelas 2. Sejujurnya aku sempat terpana saat pertama kali berkenalan dengan ibu baruku yang bernama Bu Rahma. Bagaimana tidak, selain usianya terbilang muda sekitar 42 tahun, Bu Rahma juga berparas cantik, putih, dan berpostur proporsional. Selain itu, ia juga memiliki sifat supel dan ramah. Hal itu pula yang membuat aku tak canggung saat pertama kali ngobrol dengannya. Jujur saja, saat itu aku merasa iri dengan kepandaian ayahku yang bisa merebut hati Bu Rahma itu. Namun, pikiran itu segera aku tepis karena tak selayaknya aku berpikiran seperti itu, apalagi saat itu dia sudah menjadi istri ayahku. Namun rupanya, keberuntungan pun sepertinya memihak padaku. Tepat 3 bulan setelah pernikahan digelar, ayah yang berprofesi sebagai pegawai BUMN mendapat tugas keluar pulau dari kantornya. Hal itu membuat ayah harus pulang sebulan sekali, itu pun jika ada kebijakan libur dari kantornya. Singkat cerita, sudah 1 minggu lamanya ayah pergi, sementara aku tinggal bertiga di rumah. Rumah ini memiliki 2 kamar, karena masih merupakan rumah sederhana di dalam komplek perumahan. 1 kamar dihuni ayah dan ibuku, sementara aku di kamar yang satunya bersebelahan dengan kamar mereka. Selama ditinggal ayah, semua berjalan normal dan biasa saja. Tak ada hal-hal lain yang terbesit dengan keadaan kami yang hanya bertiga. Jadwal kuliahku yang tak tentu waktunya juga membuatku sering berada di rumah. Hanya kalau ada kuliah atau ada tugas tambahan aku pergi, dan selebihnya berada di rumah saja. Terkadang di pagi hari, aku menyempatkan diri untuk mengantar adik tiriku ke sekolah. Walaupun sebenarnya adik tiriku juga ada bus yang selalu antar jemput ke sekolahnya. Selain itu, jika di hari libur minggu, aku juga sering mengantar Bu Rahma berbelanja ke pasar, tentunya dengan anaknya juga. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu sudah seperti rutinitasku. Sampai suatu ketika, di malam hari di mana aku dan Bu Rahma sedang sibuk menonton acara TV Ivan Gunawan. Dan sementara adik tiriku sudah tidur, tiba-tiba lampu padam. Dan seketika itu Bu Rahma spontan uhuy memeyuku. Saat itu kami memang duduk berdua di kursi depan TV. Setelah sadar, kami sama-sama canggung, tapi tak ada yang beranjak dari tempat. Bu Rahma masih memeyuku, beberapa saat lalu menoleh. Entah pikiran dari mana, aku menggenggam tangannya, namun hanya sebatas itu.
karena selanjutnya ia bergegas mencari lilin, dan tak lama kemudian setelah itu lampu menyala kembali. Praktis, malam itu pun aku habiskan dengan melamun di kamar sambil mengingat peristiwa yang baru aku alami itu. Sejak itu, entah ada perasaan lain di hatiku, di mana aku mulai memperhatikan ibu tiriku dan sepertinya aku mulai kagum padanya. Berbeda dengan Bu Rahma yang seolah bersikap biasa saja meski masih ada kecanggungan di antara kami. Namun setiap ada kesempatan, aku mencoba mencuri perhatiannya, baik dengan candaan dan bercengkrama seperti biasa. Dan rupanya usahaku tidak sia-sia, kami kembali akrab seiring berjalannya waktu. Hingga di suatu malam, kembali saat kami menonton acara TV Ruben Onsu berdua. Dengan ragu, aku menggenggam tangannya, namun anehnya, dia justru tidak keberatan dengan hal itu. Jadi, selama menonton lawakan Andre Taulany di TV, kami hanya terdiam namun saling menggenggam. Hal seperti itu hampir setiap hari ku kerjakan, namun tak lebih dari sekedar itu. Hingga beberapa malam berikutnya, di saat kami sedang menonton TV, Bu Rahma lebih dulu pamit ke kamarnya dengan alasan mengantuk. Sementara aku masih tetap menonton karena masih belum ngantuk. Namun menjelang tengah malam, di saat aku masih fokus memperhatikan TV dan candaan dari Komandan Andre, aku mendengar pintu kamar ibu tiriku itu terbuka. Bu Rahma keluar dan sedikit terheran melihat aku masih menonton. Padahal waktu sudah dini hari. Sementara aku justru terpaku dan beberapa kali menelan ludah. Tatkala mendapati Bu Rahma sudah menggunakan daster sederhana yang sedikit nampak menampilkan verkakas vertigaan, dan dua itu, anu apanya itulah yang cuau-cuau tersebut. "Kok belum tidur Bayu?" tanyanya. Iya Bu, nanggung bentar lagi acaranya selesai," jawabku. Bu Rahma tersenyum sebelum akhirnya menuju dapur yang tak jauh dari tempatku menonton TV. Saat itu, pikiranku tak lagi konsen memperhatikan tayangan TV. Fokusku justru tertuju pada Bu Rahma yang tampak mengambil air di kulkas. Lampu kulkas yang terang cukup bisa memperjelas keindahan yang ada pada ibu tiriku itu. Entah pikiran dari mana, aku mulai melangkah menghampirinya. Dengan ragu, aku memeyuknya dari belakang. Untuk sesaat ia terkejut, namun setelah tahu jika itu aku, ia justru tersenyum dan menerima manuver kreativitas dariku. Setelah mendapat lampu hijau, aku mempersiapkan pekerjaanku terlebih dahulu. Bu Rahma juga lebih sering memanggil namaku, seolah memberiku semangat untuk segera memulai pekerjaan kreatif tersebut. Namun, di saat aku mulai larut, tiba-tiba beliau tersadar lalu menjauh. Sementara aku terpaku dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah kala itu. Ibu nggak bisa, Bay," ujarnya lalu dengan terburu-buru melangkah sambil berbenah-benah meninggalkanku. Semenjak itu, sikap Bu Rahma pun berubah. Ia seolah menghindar dan jauh berbeda seperti hari-hari sebelumnya. Aku pun bingung dengan perubahan sikapnya. Berhari-hari kami tampak canggung dan sama-sama ragu mengungkap perasaan kami masing-masing. Tidak ada lagi acara nonton TV bersama ataupun bercanda di pagi hari sebelum anaknya sekolah. Setiap kali berdua di rumah, beliau selalu mengurung dirinya di kamar, dan untuk keluar pun dia mencari-cari waktu di mana aku sudah tak terlihat olehnya. Hal tersebut membuatku gundah dan bimbang, bahkan terbesit keinginan untuk pergi dari rumah itu. Namun ku urungkan karena khawatir akan menjadi pertanyaan oleh ayahku. Hingga akhirnya, seminggu sebelum ayah pulang, aku bertekad untuk mencari waktu agar bisa berbicara dan meminta maaf pada ibu tiriku itu. Di hari yang sudah aku rencanakan, aku berpura-pura pergi kuliah hingga sore. Namun sebenarnya aku hanya pergi untuk melipir ke warung di depan komplek perumahanku dan menitipkan kendaraanku. Aku beralasan kepada ibu warung jika ada keperluan dengan temanku hari itu. Aku kembali ke rumah, lalu melangkah masuk melalui pintu samping rumah yang sengaja tak dikunci sebelumnya. Kebetulan Bu Rahma sedang memasak di dapur. Mungkin inilah saat yang tepat untuk membicarakannya. Gumamku dengan perlahan aku masuk, lalu memeyuknya. "Bu," ujarku. Spontan Bu Rahma terkejut, lalu menoleh.
"Ngapain kamu, Bayu?" sahutnya berusaha menghindar. "Dengar dulu penjelasanku, Bu," ujarku. "Apa yang harus dijelaskan lagi?" tanyanya. "Bayu minta maaf atas sikap Bayu kemarin. Bayu salah. Tolong jangan hukum Bayu seperti ini, Bu," ujarku lagi. "Sudahlah, lupakan saja, gak perlu dibahas. Kita sama-sama salah dan gak bisa kita teruskan," ujarnya. "Iya, Bayu yang salah, Bu, karena mencintai orang yang salah," ucapku. Bu Rahma tampak terdiam, lalu berbalik ke arahku. "Kamu memang salah, tapi kenapa juga harus kamu yang ibu cintai Bayu?" ujarnya memukul bahuku sambil menitikan air matanya. Sementara aku segera memeyuknya dan berusaha meredakan tangisannya, namun tanpa disangka Bu Rahma justru menarik wajahku. Ia memulai pekerjaan kreatif itu lebih dulu, seolah memberiku kesempatan untuk mengulang peristiwa kreatif yang dulu. "Untuk kali ini saja dan untuk terakhir kalinya," ujarnya sambil membawaku ke tempat yang lebih syahdu. Di sana ia mempersiapkan pekerjaan kreatifnya, dan otomatis bisa kuperhatikan panorama Fata Morgana langka yang tak pernah kutemui sebelumnya. "Ini beneran kan, Bu?" tanyaku heran. "Iya, Bayu." Aku tersenyum antara haru dan tak percaya. Meski begitu, aku tak ingin membuang waktu. Dengan segenap teori berlaku yang ku bisa dan ku pelajari dari film Jepang favoritku, aku mulai mengikuti alur yang ada. Selanjutnya beliau mempersiapkanku untuk memulainya. Aku benar-benar tak mengira jika usahaku selama ini tak sia-sia. Bahkan ini seperti mimpi yang belum pernah kualami sebelumnya seumur hidupku. Dengan metode kreatif yang kupelajari sebelumnya, aku tahu tempat mana saja yang bisa menghasilkan suara. Dan rupanya benar, Bu Rahma bernyanyi memanggil-manggil namaku hingga tak lama ia merubah haluan menjadi sebaliknya. Dalam upaya kerjasama, aku berusaha menciptakan lapangan kerja kreatif sesuai prosedur yang ada. Hingga sore menjelang, pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan harapan bersama. Malamnya aku diundang kembali bersama Bu Rahma di ruang TV. Tampak ia mengambil ponselnya, lalu memberitahu galeri fotonya dan ayahku. "Ayahmu adalah orang yang takkan terganti di hati ibu, dan kamu jangan pernah berpikir lebih jauh dari itu." Aku tersentak sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Saat itu juga aku mulai sadar akan keberadaanku di rumah itu hanya menjadi benalu di dalam rumah tangga mereka. Sebulan setelah ayah pulang, akhirnya aku memutuskan untuk tinggal bersama ibu asliku. Aku berharap dengan kepergianku, ayah dan ibu tiriku tak lagi merasa terganggu dengan kehadiranku. Meski begitu, masih bisa kuingat kenangan terakhir bersama Bu Rahma itu. Semua tetap menjadi rahasia dan tetap akan tersimpan dalam relung jiwaku. Tamat. Begitulah kisah antara aku dan ibu tiriku. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini
yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Di balik gamis panjang dan lebar yang selalu dikenakan, Bu Aisyah itu ternyata menyimpan sebuah keinginan dan semangat kreativitas yang begitu tinggi. Wanita berusia 49 tahun ini telah 5 tahun merasakan hidupnya yang begitu hampa. Sebab sudah selama 5 tahun, suaminya tidak pernah lagi bisa memberikan nafkah bagi istrinya yang masih sangat membutuhkannya. Sehingga pada akhirnya, akulah orang yang sangat beruntung akibat dari situasi itu. Bagaimanakah awal mula aku menjadi orang yang beruntung dari kondisi Bu Aisyah itu? Ikuti kisahnya. Pak Dahlan, suami Bu Aisyah berusia 16 tahun lebih tua dari istrinya itu, yakni sekitaran 65 tahunan. Pak Dahlan itu sudah cukup lama tidak lagi mampu memberikan kebahagiaan bagi istrinya ketika malam menjelang. Meskipun memang sejak mereka menikah, Pak Dahlan tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan yang satu itu secara maksimal bagi Bu Aisyah. Alhasil, Bu Aisyah pun secara diam-diam seringkali berusaha membahagiakan dirinya dengan kerja kreatif mandiri sembari menonton film. Akan tetapi, pada awalnya sebelum mengenalku, Bu Aisyah tidak pernah berpikir untuk mengerjakan itu dengan pria manapun. Bu Aisyah masih terus berharap agar suaminya itu mau berusaha untuk memenuhi keinginan kreatifnya itu. Akan tetapi sayangnya, Pak Dahlan lebih sibuk mengurusi toko sembakonya ketimbang istrinya yang cantik dan terus kekurangan itu. Sementara itu, Bu Aisyah sendiri lebih sering ditinggal di rumahnya yang sekaligus juga merupakan sebuah kos-kosan putra. Suatu sore, Bu Aisyah mengetuk kamar kosku. Sebut saja namaku Budi, berusia 21 tahun. Perawakanku pendek dan kurus, aku bekerja sebagai tukang fotokopi dan sesekali menjadi juru ketik bagi mahasiswa yang malas menyusun makalah atau skripsi. Terdengar olehku Bu Aisyah sudah 3 kali mengetuk pintu kamarku itu, tetapi aku diam saja dan tidak segera menjawab. Karena aku yakin kalau beliau itu datang mencariku karena ingin menagih uang pembayaran kosku yang sudah 3 bulan ini menunggak. Sebenarnya Bu Aisyah itu paham betul bahwa gajiku sering tidak tentu tergantung banyaknya pesanan fotokopi dan pesanan makalah. Tetapi waktu 3 bulan tentu saja sudah terlalu lama baginya. Karena aku tidak kunjung menjawab, Bu Aisyah terlihat mencoba memutar pegangan pintu kamarku. Dengan cepat aku pun berpura-pura tidur karena pintu kamarku itu memang jarang aku kunci jika aku berada di dalam kamar. Sore itu aku sebenarnya sedang menonton film kesukaanku di ponselku sambil olahraga kreatif. Sehingga ketika Bu Aisyah mendatangi kamarku dengan tiba-tiba, tentu saja aku belum sempat berbenah diri. Sehingga ketika Bu Aisyah berhasil membuka sedikit pintu kamarku itu, secara otomatis langsung menemukan pemandangan yang begitu lama tidak lagi beliau lihat dari sang suami. Dengan sedikit membuka mata, aku pun bisa melihat kalau Bu Aisyah tampak takjub dengan apa yang ada di hadapannya itu. Tampak olehku Bu Aisyah bukannya menutup pintu kamarku itu dan pergi meninggalkan kamarku. Akan tetapi, Bu Aisyah malahan menutup pintu kamarku itu dari dalam secara perlahan dan selanjutnya berjalan mendekat ke arahku. Matanya tidak berkedip dan terus mendekat. Napasnya terlihat naik turun di balik gamis hitam panjang yang dikenakannya. Perlahan, tapi pasti Bu Aisyah terus mendekat dan tanpa permisi mengulurkan tangannya. Aku yang terlanjur berpura-pura
Tidur pun terus berusaha mengatur nafasku agar jangan sampai ketahuan kalau aku hanya berpura-pura tidur. Aku benar-benar merasa surprise sekali di sore itu karena Bu Aisyah yang selama ini sering hadir dalam benak inspirasiku itu telah membuat awang-awanganku melanglang buana. Sementara itu, Bu Aisyah sendiri tampak berkeringat setelah cukup lama dalam aksi kerja kreatifnya. Hal itu terlihat dari gamisnya yang berubah warna di saat Bu Aisyah sedang fokus seperti itu. Tentu saja lama-lama aku pun menjadi mengawang-awang, sehingga aku putuskan untuk berpura-pura terbangun dari tidurku, sehingga membuat Bu Aisyah sedikit kaget. Ibu kok ada di sini?" ucapku. Mendengar pertanyaanku itu, Bu Aisyah dengan panik menghentikan aksinya dan berdiri di samping tempat tidurku, dan dengan panik mencoba menjelaskan situasi yang terjadi ketika itu. Ini ibu, nalas Bu Aisyah dengan terbata-bata. Meski belum pernah menikah, aku bukanlah pemuda yang masih bau kencur. Masalah yang menyangkut suami istri bukan hal baru bagiku. Karena sejak aku bekerja, sudah tidak terhitung berapa wanita yang pernah bekerja sama kreatif bersamaku. Dengan tenang aku pun bangkit dari tidurku dan mendekati Bu Aisyah yang masih terpaku dan bingung itu. Selanjutnya tanpa berkata apapun, aku pun menuntun Bu Aisyah untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda itu. Bu Aisyah tidak banyak bertanya, dia langsung mengerjakannya dengan senang hati. Setelah beberapa lama kemudian, aku memintanya berhenti dan berkata, "Ternyata ibu pintar juga ya," pujiku. Tampak Bu Aisyah tersenyum kecil, dia merasa bangga karena mendapatkan pujian itu. Tiba-tiba Bu Aisyah mendorongku tanpa keraguan, lagi Bu Aisyah menyusulku dan terjadilah pengalaman pertamaku kerja sama kreatif dengan pemilik kos yang awalnya datang untuk menagih uang kos itu. "Sekarang ibu mau kamu bayar tunggakan kos kamu yang 3 bulan. Ucap Bu Aisyah seraya tersenyum dengan manisnya. "Jadi, ibu mau saya bayar dengan cara lain?" Tanyaku mencoba memastikannya. "Iya, lekas bayar," pinta Bu Aisyah dengan senyumnya yang penuh misteri. Beruntung sekali di sore itu kos-kosan sedang sepi sehingga tidak akan ada yang menyadari kalau saat itu Bu Aisyah tengah berada di kamarku. Tetapi baru juga sebentar, Bu Aisyah sudah berhasil menemukan hasil kreatifnya untuk yang pertama kalinya. Sementara itu aku masih fine-fine saja, sehingga membuat Bu Aisyah menjadi kagum dan terlihat senang sekali. Sore itu Bu Aisyah 2 kali memperoleh hasil kerja dan aku cuma sekali. Sebenarnya Bu Aisyah masih ingin berlanjut, tetapi karena menjaga keamanan, akhirnya dengan berat hati Bu Aisyah harus menyudahinya dengan memohon padaku agar aku berkenan untuk memberikannya kembali di lain kesempatan. Tentu saja aku sanggupi permohonan ibu kosku yang cantik dan sepertinya mengalami kehampaan dalam kehidupannya itu. "Makasih ya ganteng, ibu anggap lunas tunggakan kos kamu selama ini. Ibu mau balik dulu ya sayang," ucap Bu Aisyah seraya melangkah meninggalkanku. Aku hanya bisa memandang kepergian Bu Aisyah dengan senyuman. Sungguh aku tidak menyangka kalau tunggakan uang kosku justru mendatangkan rezeki yang tidak aku sangka-sangka. Setelah itu, aku pun bangkit dan pergi ke kamar mandi. Sementara itu Bu Aisyah menghela napas saat mengingat betapa menyenangkannya apa yang baru saja dialaminya. Setelah 5 tahun, hal itu tidak lagi ditemukannya. Tidak pernah terbayangkan olehnya kalau pada akhirnya dia benar-benar mengerjakannya dengan selain suaminya. Di sore hari itu, kegiatan beres-beres yang dilakukan Bu Aisyah itu selesai sebelum petang. Dengan cekatan Bu Aisyah menyiapkan makan malam untuk dirinya dan suaminya, kedua putranya sudah tidak lagi tinggal bersamanya. Putra sulungnya sekarang berusia 24 tahun dan sudah setahun ini bekerja di luar kota
sedangkan putrinya sudah menginjak usia 20 tahun dan disibukkan dengan kuliahnya. Mereka berdua hanya pulang saat liburan. Malam itu Bu Aisyah memasak terong balado dan ayam goreng. Bu Aisyah tersenyum kecil saat memotong-motong terong itu. Masakan Bu Aisyah matang bertepatan dengan kepulangan suaminya. Wanita itu bergegas membukakan pintu saat mendengar suara mobil suaminya diparkir di halaman kosan. Pak Dahlan turun dari mobil dan melangkahkan kakinya sembari mengucap salam. Bu Aisyah menjawab dengan lembut sambil mencium tangan suaminya. "Abi mau makan dulu atau mandi? Umi baru aja selesai masak," ucap Bu Aisyah menyambut Pak Dahlan. Suaminya itu berperawakan tinggi dan tegap, serta masih tampak gagah untuk pria berusia 65 tahun. Namun, sayangnya dia tidak dibekali skill yang mumpuni untuk membahagiakan istrinya. "Mandi dulu deh Umi. Tolong panasin air ya. Abi pengen mandi air hangat. Badan rasanya pegal banget," jawab Pak Dahlan. Bu Aisyah dengan patuh melaksanakan permintaan suaminya. Dia panaskan air di ketel dan menyiapkan handuk serta baju bersih untuk Pak Dahlan. Selesai mandi, Pak Dahlan dan Bu Aisyah menyantap makan malam. Sepanjang makan malam, mata Pak Dahlan menatap lekat-lekat wajah cantik Bu Aisyah. Dia merasa ada yang berbeda dari istrinya ketika itu, tapi sulit untuk dijelaskan. Pria itu merasa bahwa Bu Aisyah tampak lebih berkilau dari biasanya. "Umi cerah banget malam ini," ucap Pak Dahlan. "Ah, Abi bisa saja, kan sehari-hari juga begini," jawab Bu Aisyah tersipu. Andai saja suaminya tahu bahwa wajah cantiknya itu akibat dari apa yang dialaminya sore itu tadi, entah apa yang akan terjadi. "Serius, gak kelihatan loh kalau Umi ini sudah kepala 4, goda Pak Dahlan sambil meneruskan menyuap nasi. Sudah lama suaminya tidak pernah memujinya, hatinya terasa hangat. Pasti ada maunya nih Abi, hehehe," rajuk Bu Aisyah. "Mau apa Bi? Dipijitin dulu sebelum tidur?" lanjutnya sambil tersenyum. "Hehehe, Umi tahu saja, iya nih, Abi pegal banget. Udah lama juga gak ngerasain dipijit istriku yang cantik ini," jawab Pak Dahlan. Bu Aisyah mengiyakan permintaan Pak Dahlan. Hatinya sedikit merasa bersalah karena telah mengkhianati suaminya. Namun, dia berusaha memendam perasaan itu dan bersikap sewajar mungkin. Keduanya menyelesaikan makan malam lalu sembahyang berjemaah. Bu Aisyah melanjutkan cuci piring, sementara Pak Dahlan bersantai di teras samping yang menghadap halaman kosan. Tak berapa lama, aku pun keluar dari kamarku dan melangkah menuju gerbang. Aku pun menyapa Pak Dahlan yang sedang duduk santai dan berbahasa basi sejenak. Pak Dahlan menanyakan apakah aku sudah membayarkan uang kos ke Bu Aisyah tadi sore. Aku pun mengiyakan sambil tersenyum. "Sudah Pak, kebetulan tadi siang gaji saya sudah masuk, jadi bisa dipakai untuk bayar kos dan tunggakan kemarin." "Maaf merepotkan ya Pak, terima kasih sudah dikasih kelonggaran," jawabku dengan sopan. "Iya gak apa-apa, Bapak paham kok kamu masuk malam," balas Pak Dahlan. "Seandainya Bapak tahu bahwa tunggakan kos itu sudah saya bayar lunas dengan hal yang lain Pak," gumamku dalam hati seraya tersenyum. Selanjutnya, aku pun berpamitan dan berangkat bekerja. Selepas kepergianku, Pak Dahlan masuk ke rumah. Dia mencuci kaki dan tangannya lalu beranjak ke kamar. Ternyata Bu Aisyah telah menunggunya. Cahaya temaram dari lampu kamar yang disetel ke mode malam membuat wajah cantik Bu Aisyah tampak semakin nyata. Pak Dahlan tersenyum dan mempersiapkan diri di kasur. Dengan segera Bu Aisyah pun mulai memijat suaminya. Wanita itu menuangkan minyak, urut ke tangannya, dan mengawali pijatannya dari kaki Pak Dahlan. Jarinya mengurut pelan dan membuat Pak Dahlan berdehem nyaman.
pijatan Bu Aisyah ternyata berhasil membuat suaminya mempunyai semangat keinginan yang lainnya, sehingga dia mengajak istrinya untuk bekerja sama kreatif di malam itu. "Umi," ucap Pak Dahlan sambil beranjak duduk dan membelai rambut panjang bergelombang Bu Aisyah yang disemir kecoklatan. Bu Aisyah tersenyum mendengar ucapan suaminya itu. Sebagai istri yang taat, dia pun segera mempersiapkan hidangan malam untuk suaminya. Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Pak Dahlan pun dengan penuh semangat langsung bekerja. Pria itu sudah lupa kapan terakhir kali dia seperti itu, tapi Bu Aisyah mengingatnya dengan jelas. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali Pak Dahlan seperti itu, dan itu pun berlangsung singkat. Sungguh ironis, karena kemauan suaminya itu datang setelah Bu Aisyah telah bekerja kreatif sama pria lain. Tetapi lagi-lagi, Pak Dahlan tidak mampu mengantarkan istrinya itu ke pucuk yang paling indah. Tetapi itu tidak lagi menjadi masalah bagi Bu Aisyah, karena dia sudah dapat dariku. Pak Dahlan tersenyum dan memberikan tanda kasih sayang di kening Bu Aisyah. Selanjutnya, keduanya pergi ke kamar mandi dan setelah itu Pak Dahlan pun dengan cepat tertidur pulas. Berbeda dengan Bu Aisyah yang kesulitan untuk tidur karena terus mengingat apa yang telah terjadi sore tadi ketika menagih uang kos. Akan berlanjutkah apa yang aku alami bersama Bu Aisyah? Dan apakah akan ketahuan oleh Pak Dahlan? Bersambung. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Nah, cerita kali ini akan mengisahkan seorang wanita yang bermain api di belakang sang suami. Awalnya beliau dengan bebas berbuat seperti itu, sampai akhirnya kepergok sama menantunya sendiri, dan inilah yang terjadi. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Sebut saja namaku Erliani, umur 40 tahun, aku bekerja sebagai perangkat desa di desaku. Desa yang jauh dari kota, suamiku sendiri hanya sebagai sopir angkutan barang di salah satu toko terbesar di desaku. Aku dan suamiku usia selisih 5 tahun, lebih tua suamiku. Aku menikah dengan suamiku tidak berdasarkan cinta, melainkan perjodohan dari orang tua. Aku sih nurut aja dengan orang tua, karena aku anak satu-satunya. Suamiku dulunya anak orang paling kaya di desaku, orang paling terpandang. Tapi sekarang sudah beda, semua hartanya habis, bahkan tanah sudah terjual semuanya. Dikarenakan orang tua suamiku mengalami kebangkrutan di masa itu,
Sehingga suamiku sekarang hanya bekerja sebagai sopir, sudah tidak bisa menikmati kekayaan yang dulu pernah dinikmati bersama kedua orang tuanya. Aku memiliki anak perempuan yang masih kuliah dan singkat cerita, sebenarnya ini adalah aib bagiku. Aku harus menceritakan semuanya. Semua ini terjadi karena suamiku yang tak lagi bisa memenuhi kebutuhanku sebagai istrinya. Karena seringnya suamiku jarang ada di rumah, membuatku salah jalan dan berselingkuh di belakang suamiku. Itu semua aku lakukan karena aku sudah tak pernah mendapat nafkah batin dari suamiku. Saking sibuknya dia bekerja sebagai sopir, pulangnya pasti pagi. Dari situlah cerita ini dimulai. Aku sebagai wanita normal masih membutuhkan semua itu dan suamiku yang jarang ada di rumah membuatku khilaf. Aku sadar yang aku lakukan ini salah, tapi mau gimana lagi? Bukan hanya dengan satu orang aku melakukan perselingkuhan, tapi sudah banyak sekali orang yang aku ajak. Termasuk dengan kepala desaku. Tapi selama itu suamiku tidak mengetahuinya. Karena aku sendiri sangat rapi dan bersih agar semua orang juga tidak mengetahui hal itu. Bahkan anakku sendiri tak tahu kelakuan ibunya seperti apa. Herannya aku tidak merasa bersalah sama sekali atas apa yang sudah aku perbuat. Mungkin karena aku terlanjur kecewa berat pada suamiku yang tak pernah memberikan nafkah batin kepadaku. Aku minta saja jawabannya hanya capek dan lama-lama aku bosan mendengar alasannya. Akhirnya, aku nikmati saja permainan ini. Beberapa tahun kemudian, anak perempuanku halim dengan pacarnya dan terpaksa aku segera menikahkan mereka supaya tidak terjadi perbincangan para tetangga. Sudah setahun pernikahannya, mereka masih tinggal bersamaku dan dari sinilah hal yang paling buruk yang aku alami. Menantuku ini lebih tua dari anakku, sudah terlihat dewasa sekali dan punya badan tegap tinggi. Suatu hari, aku ada urusan kerja di luar kota. Ini kesempatan emasku untuk bebas dari mata tetangga. Aku merencanakan sesuatu dengan kekasihku, jadi nanti kalau aku jadi rapat kunjungan kerja, aku akan menginap di hotel dengan pria itu. Setelah rapat selesai, aku dan selingkuhanku jalan-jalan sambil cari makanan. Tapi, aku juga kelingak-kelinguk ke sana kemari untuk memastikan siapa tahu nanti ada orang desaku yang melihat aku sama dia. Dan sepertinya tidak ada. Aku pun langsung menuju tempat penjual makanan. Di samping itu, aku sekalian refreshing agar kejenuhanku selama itu terobati. Selesai acara makan, kami pun langsung menuju ke penginapan. Kami di sana hanya 3 jam saja, bagiku sudah cukuplah. Yang penting aku merasa happy. Lalu kami pun pulang, tapi di tengah perjalanan kita misah, agar nanti tidak ada yang lihat kalau aku habis pergi bersama kekasih gelapku. Sesampainya di rumah, ternyata ada suamiku yang juga baru pulang. "Loh Pah, kok tumben udah pulang?" tanyaku pada suamiku. "Terus Akbar sama Emi kemana Pah?" kataku lagi. "Itu Emi ada di dalam, lagi setrika baju," jawabnya. "Kalau Akbar lagi pergi, katanya ada urusan," timpalnya lagi. "Oh ya sudah, Mih Pah, Mama bawain oleh-oleh." Aku tetap bersikap baik kepada suamiku agar dia tidak tahu dan tidak curiga kepadaku. Sebenarnya dia sangat setia, tapi dalam urusan batiniah dia sangat tidak mau mengerti. Aku pun langsung pergi mandi karena waktu juga sudah sore, sedangkan suamiku dan Emi, putriku lagi di depan TV asyik makan oleh-oleh yang aku bawakan tadi. Sehabis mandi, aku pun segera bergabung dengan mereka. Kala itu kita semua lagi bercanda ria, karena jarang-jarang ada momen seperti ini. Kebetulan aja sih, suamiku ada di rumah. Kalau enggak ya, sepi jadinya. "Nak, suamimu kemana kok enggak pulang-pulang? Udah jam 6 nih," tanyaku pada Emi. "Enggak tahu Ma, tadi katanya ada urusan gitu. Emi enggak sempet nanya," jawabnya. "Oh ya, udah kamu telepon Gi, nanti kenapa-kenapa, pergi kok enggak pamit istrinya mau kemana?" Ucapku menggerutu dan kesal. Berselang 1 jam, akhirnya Akbar menantuku datang dan kita masih berkumpul di depan TV. "Kasihan tuh istrimu nungguin, kalau mau pergi pamit lah, biar istri tidak khawatir," ucapku. "Iya Ma, maaf tadi ada urusan mendadak," jawab Akbar. Tapi dalam pandangannya, melihatku sedikit berbeda. Sepertinya ada yang dia ketahui dan sepertinya mau ngomong sesuatu. Menantuku ini terus melihatku saat ngumpul di depan TV. Kenapa sih Akbar lihatin aku seperti itu? Batinku. Kuhiraukan dia, tak berselang lama, aku pamitan ke kamar untuk istirahat, karena mata juga udah berat. Maklum, sedikit kecapekan habis tadi, dan suamiku pun menyusulku.
Tiba-tiba saja suamiku akhirnya minta kerja kreatif saat itu, dan aku terpaksa ngasih karena juga udah lama. Sebenarnya aku menolak, tapi kalau menolak nanti dia malah curiga. Ya sudahlah, aku tetap memberikan terhadap suamiku, dan saat aku terbangun dari tidurku, suamiku sudah tidak ada. Mungkin dia ada kiriman barang makanya bangun cepat. Di saat aku keluar kamar, Akbar sudah duduk di depan TV dan seketika ia melihatku dengan pandangan yang berbeda, lalu aku samperin dia. "Ada apa toh nak Akbar? Liatin mama kok seperti itu, tidak seperti biasanya," ucapku. "Gak apa-apa kok ma," jawabnya singkat. "Istrimu di mana? Belum bangun?" tanyaku lagi. "Sudah kok ma, itu lagi di depan menghirup udara segar," jawabnya. "Oh ya sudah," jawabku singkat. Aku langsung saja pergi ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk kerja. Dan saat mau berangkat, tiba-tiba Akbar menghentikanku dan bertanya, "Ma, Akbar mau nanya, mama kemarin di hotel sama siapa?" tanya Akbar tiba-tiba. Sontak aku kaget setengah mati, aku langsung terdiam tak bisa menjawab apa-apa. "Haduh, kok menantuku bisa tahu ya? Gawat ini, gawat," gumamku sambil agak ketakutan. Takut nanti Akbar akan mengadu ke suamiku, lalu aku mencoba ngeles aja. "Kamu ngomong apa sih nak? Mama nggak sama siapa-siap, mama kan ada kunjungan kerja kemarin," jawabku sedikit santai biar nggak kelihatan gugup. "Kalau mama nggak ngaku, bakal aku aduin ke Emi dan papa," jawabnya. Jangan nak Akbar, please, jangan sampai papamu tahu. Apapun yang kamu minta, mama akan turutin, asalkan kamu nggak bilang sama papa dan Emi," ucapku berbisik, takutnya Emi kedengeran. "Oke ma, janji ya aku minta apa, mama turutin," ujar Akbar. Untung saja menantuku itu mengerti apa yang aku maksud. Akhirnya, Akbar mau jaga rahasia ini. "Ya udah, mama berangkat kerja dulu, keburu siang," kataku sambil berjalan. Hatiku nggak tenang, pikiran nggak karuan ketika Akbar menantuku mengetahui kalau aku bersama Pil di hotel. Malu sekali rasanya, sumpah. Mertua macam apa aku ini? Kenapa Akbar melihatku waktu itu? Padahal aku sudah celingat-celinguk kanan kiri, aku tak melihat Akbar sama sekali waktu itu. Sejak saat itu, aku tidak lagi bisa bergerak bebas. Takut iya, malu sama menantu juga iya. Hingga akhirnya setelah itu, aku hanya berdiam diri di rumah saja. Sepulang kerja, seperti biasa, aku nyampe rumah langsung mandi dan istirahat. Di rumah terlihat sepi waktu itu karena ternyata Emi lagi tidur di kamarnya. Sedangkan Akbar lagi nonton TV acara Ivan Gunawan. Dan selesai mandi, tiba-tiba Akbar sudah berada di pintu kamarku. "Akbar, ngapain kamu di situ?" tanyaku. "Cuma mau nagih janji mama kemarin," jawabnya tersenyum. "Katanya apapun yang aku minta, mama akan nurut," lanjutnya. "Iya janji, mama akan turuti," jawabku. "Benaran ya ma, kalau bohong semua akan aku bongkar," jawabnya. Ancaman Akbar membuatku ketakutan. "Ya sudah, oke. Emang Akbar mau minta apa?" tanyaku lembut. "Mauku mama," jawab Akbar dengan pandangan yang sangat tajam. "Maksud Akbar tuh apa sih? Mama nggak ngerti. Bilang aja." "Kan tadi sudah bilang ma, mauku apa?" ucap Akbar. Akbar sepertinya menginginkan kerja kreatif denganku jika dilihat dari matanya yang penuh keinginan dan semangat. Aku tak bisa berbuat apa-apa saat itu. Aku harus gimana? Aku bingung solusinya. Oke Akbar, aku turutin kemauanmu dan aku sangat terpaksa mengerjakannya demi rahasiaku aman." Akbar pun langsung menarikku ke kamar, kala itu aku hanya memakai daster tipis dan rambutku yang masih basah. Akbar melihatku seperti makanan lezat yang belum pernah ia makan. Aku pun mengabulkan permintaannya saat itu juga. Dan gak nyangka Akbar begitu wadidaw. Saat pertunjukan itu berlangsung, seperti harimau yang menerkam mangsanya. Aku sendiri dibuat tak berdaya olehnya. Sedih menangis hati ini. Menantuku sendiri tak menghargaiku. Ini semua memang salahku. Tak seharusnya melakukan perbuatan itu jika akhirnya seperti ini. Aku hanya bisa pasrah waktu itu. Aku mengikuti manuver Akbar saja, tapi aku juga mengilhaminya saat itu. Walaupun hati berontak, kenapa menantuku mau bekerja kreatif denganku? Padahal aku ini mertuanya. Mungkin kalau perbuatanku tak diketahui menantuku, endingnya tidak seperti ini. Setelah apa yang dikerjakan Akbar terhadapku, Akbar pun langsung pergi meninggalkanku sendirian di kamar. Dan hanya mengucapkan,
Terima kasih Mama atas semuanya nanti, ataupun lusa aku akan menagihnya lagi. Ucapan Akbar membuatku lemas tak bertulang. Kenapa ini harus terjadi? Apa ini karma buat aku? Setelah kejadian itu, aku sangat menyesalinya. Aku pun menangis sedih waktu itu. Sakit rasanya hati ini. Sakit banget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bermain api di belakang suamiku. Aku mencoba berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi pandangan Akbar terhadapku begitu buruk. Karena apa? Aku sudah mau cukur-ukuk dengannya. Tapi kalau itu tidak aku lakukan, malah akan jadi bumerang di keluargaku. Pasti suamiku akan menceraikanku dan aku tidak mau semua itu terjadi. Aku harus menjaga keluargaku dari semua itu dan beberapa tahun kemudian perlahan aku bisa memperbaiki semuanya. Termasuk Akbar sudah bisa menghargaiku karena Akbar sudah dikasih keturunan. Segera aku menimang cucu, ini jadi rahasia antara aku dan Akbar menantuku. Begitulah kisah yang aku alami bersama menantuku. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa kita harus tetap setia dan menjaga pasangan kita. Karena bagaimanapun juga perbuatan seperti itu adalah dosa. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya. Dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.